kalau misalnya nggak pakai orang dalam itu tuh bakalan susah, nggak bakalan dapet gitu kan. Assalamualaikum teman-teman, hai, balik lagi sama aku Intan. Di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang emang meresahkan para pencari kerja atau job seeker. Jadi, ya bener banget aku mau bahas tentang ini, orang dalam yang memang benar-benar bikin orang jadi nggak percaya diri, bikin orang jadi pesimis, bikin orang jadi nggak semangat. Jadi aku pengen banget bahas ini karena ini juga udah terjadi di diri aku, dan aku pengen banget orang-orang di luar sana yang lagi berusaha untuk mendapatkan kerja menjadi lebih semangat lagi dan merubah perspektif dan pikirannya sendiri gitu. Tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Oke, aku bakalan cerita. Aku sebenarnya udah membangun bisnis sama teman aku, sama tim, jadi kita ada tim gitu. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk apply pekerjaan karena menurut aku itu juga perlu, kayak kita juga dapat networking dan aku juga dapat gaji, dan gajinya itu lumayan lah untuk aku jajan-jajan lah gitu kan. Dan itu juga perlu karena misalnya aku untuk ketemu sama orang lain, misalnya untuk diskusi dan lain-lain, itu kan kadang di kafe atau di mana gitu kan, yang tentu butuh uang gitu. Dan aku juga udah lama nggak minta-minta sama orang tua juga gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk cari kerja, dan akhirnya aku apply ke banyak tempat, entah itu ke dinas terkait, bahkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta ataupun yang ada di Bangka Belitung gitu kan. Oh ya, aku di Bangka gitu tepatnya gitu. Dan akhirnya pas aku ada daftar di suatu dinas dan aku udah sampai ke tahap terakhir, wawancara terakhir, dan emang bukan rezekinya di situ, dan aku juga nggak peduli entah itu emang ada orang dalam atau enggak. Aku nggak pernah memperdulikan itu karena aku kayak aku nggak apa sih, kayak I don't fucking care gitu loh sama orang dalam gitu kan. Karena ya menurut aku kalau misalnya emang itu yang terbaik untuk aku, itu pasti bakalan untuk aku, bukan untuk orang lain. Kayak aku percaya apa yang memang seharusnya menjadi milik aku itu nggak bakalan melewatkan aku. Tapi kalau misalnya dia melewatkan aku, berarti itu bukan punya aku gitu loh. Jadi ya aku nggak peduli tentang itu. Aku tetap coba apply ke banyak tempat, ke banyak perusahaan, dan sampai akhirnya di Februari akhir, sebenarnya aku juga udah ada panggilan telepon dan tes lain-lain gitu. Dan ya udah, tapi itu kan belum apa sih namanya, belum pasti kalau itu aku diterima. Jadi akhirnya aku dapat panggilan di dinas pemerintahan lah ya intinya, dan itu di bulan Februari, akhir Februari. Dan sebenarnya aku banyak juga kirim lamaran ke dinas-dinas terkait, dan selalu aja dibilangin sama orang-orang sekitar, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu siapapun, itu pasti selalu aja bilang kayak, Tan, kamu ada orang dalam kah? Kata gitu kan. Terus ya udah, aku jawab aja nggak ada gitu kan. Terus dia bilang susah kalau misalnya kamu nggak ada orang dalam gitu kan. Tapi aku bodo amat gitu, karena aku percaya Allah selalu ada untuk aku. Jadi aku nggak peduli mau ada orang dalam kayak atau segala macam. Jadi ya udah gitu, enjoy aja gitu kan. Nah akhirnya aku ditelepon, katanya aku lulus berkas, dan itu aku daftarnya waktu itu pas deket-deket deadline, dasar deadliner. Nah itu aku telepon, terus katanya ini Intan gitu kan. Terus iya benar, terus dibilang nanti hari Rabu datang ya sini untuk tes tertulis gitu kan. Terus ya udah dong, akhirnya aku datang ke sana, lumayan jauh lah dari rumah aku, diantar orang tua karena emang jauh sih gitu. Jadi akhirnya diantar dan tes tertulis, terus abis itu ada FGD test juga. Terus udah nih, aku udah belajar, aku udah mempersiapkan diri yang terbaik untuk aku gitu kan, untuk tes ini. Jadi ya udah, aku kayak santai aja, legowo aja gitu, kayak ya aku memang pengen banget di dinas ini
kayak sesuai sama visi misi aku dan tujuan hidup aku juga gitu. Tapi aku kayak nggak maksa itu harus jadi pekerjaan aku atau jadi pencapaian aku gitu kan. Jadi aku kayak ikhlas aja. Setelah itu ya udah aku ikhlas. Tapi yang bikin aku kesel banget, kesel pakai banget itu ketika keluarga aku tuh ada yang nelpon gitu, kayak nanya, oh kamu tes di situ ya Tan? Terus aku bilang iya gitu kan. Terus dia tanya, kamu nggak ada orang dalam kah gitu. Terus ya aku jawab nggak ada gitu. Ya emang nggak ada gitu loh. Kalaupun emang ada gitu, kayak misalnya kenalan bos-bos segala macam, ya bapak ada, terus temen aku juga ada, orang pegangan dan lain-lain gitu. Tapi aku nggak mau pakai itu gitu loh, kayak ya udah gitu, nggak usah dipaksain gitu kan. Terus dia bilang, Intan kalau misalnya nggak pakai orang dalam itu tuh bakalan susah, nggak bakalan dapet gitu kan. Terus aku kayak dalam hati, what the fuck ya Allah, aku jahat banget. Tapi aku kesel banget ya, ya mungkin karena emang kesel banget jadi aku kayak kesel, sekesel-keselnya. Terus kayak aku langsung kayak iya ya udah sih, kalau nggak ada orang lain ya udah gitu kan, kayak kita lihat aja nanti gitu. Terus aku kayak sedih, sebenarnya aku kayak sedih gitu, emang sekejam ini kah dunia gitu loh, kayak semua harus orang dalam, emang nggak ada kah bantuan Tuhan gitu kan. Aku selama ini percaya kayak Allah bakalan bantu aku, Allah bakalan kasih aku yang terbaik gitu kan. Jadi aku nggak peduli sama orang dalam, mau sekejam apapun dunia gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku dari situ nggak tahu ya, setelah yang ditelepon ditanyain ada orang dalam atau enggak gitu kan. Terus bapak aku juga udah mulai kayak pesimis, karena mungkin ya orang-orang tua zaman dulu dan kayak om-om aku gitu kan, itu tuh udah melewati masa yang lebih dari aku, mungkin dia udah tahu kejamnya dunia, jadi kayak mereka udah pesimis aja gitu kan. Kayak bapakku, aduh bapakku dia udah kayak ya udahlah Tan gitu kan, kayak apalagi pas ditanya diterimanya berapa orang gitu kan. Terus aku bilang diterimanya 2 orang, dan ternyata bapak aku kayak gitu kan, kayak gitu, kayak aku juga down gitu dong. Terus ya udahlah aku berusaha kayak oh ya udahlah ikhlas aja kalau misalnya emang pakai orang dalam gitu kan, orang lain gitu, akunya enggak gitu kan. Nah terus akhirnya aku buka-buka IG dan nggak tahu kenapa itu meme terus kayak lelucon tentang orang dalam itu keluar semua di explore. Aku nggak ngerti Instagram emang kayak gitu atau gimana gitu kan, kayak tahu aja sesuatu yang emang lagi dipikirkan gitu kan, nggak tahu lah pokoknya. Dan itu di situ aku makin down gitu loh, kayak emang harus pakai orang dalam kah gitu kan. Sampai yang tadi yang aku liatin di pertama poster itu bahkan di sebuah Instagram yang info lowongan gitu, yang kasih informasi lowongan, dia malah kayak bikin orang tuh sedih gitu loh pas buka itu. Kalau orang lain nggak tahu ya, kalau aku sedih gitu kan, kayak di tengah-tengah orang dalam, terus di sebelah sininya good looking, terus sebelah sininya duit, dan yang lain-lain tuh yang kayak cum laude atau segala macam, itu tuh kayak dibawa kayak nyembah, kayak lu bukan siapa-siapa gitu kan. Dari situ aku sedih, kayak kesel juga. Dan aku juga kayak iseng-iseng buka-buka, misalnya kayak ada poster info lowongan apa gitu, dan aku pasti lihat komentarnya gitu kalau mau komentar. Dan ada yang kayak marah-marah, mungkin dia itu udah kayak capek banget, maksudnya mungkin kayak udah lelah aja gitu kan, udah cari kerja dimanapun terus malah nggak dapet gitu kan. Itu dia marah-marah kayak, alah kalau misalnya pasti selalu pakai orang dalam gitu kan. Terus aku kayak oh gitu kah gitu kan. Tapi aku kayak ya udahlah gitu kan, pasrah aja gitu kan. Terus gak lama kemudian, terus akhirnya aku dipanggil, ditelepon itu tuh setelah semingguan lebih, dan aku udah hopeless, aku udah gak berharap banyak lagi karena udah lebih dari seminggu dan udah melewati Maret. Dan aku dulu mikirnya kayak oh mungkin ini kerjanya bakalan awal Maret gitu, entah itu tanggal 1, entah itu tanggal 2, 3 Maret gitu kan. Tapi nggak ada kabar sama sekali. Jadi akhirnya aku udah oh ya udahlah bodo amat gitu kan, nggak aku peduliin lagi gitu, ya udah aku pasrah aja gitu.
aku juga gak peduli entah yang masuk nanti orang dalam atau gimana, itu terserah gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba aku ditelepon kan, akhirnya lanjut ke wawancara akhir dan aku datang. Terus itu sisa 5 orang lagi, ternyata disaring jadi 5 orang lagi, yang diterima itu 2 orang. Dan yang bikin aku terkejut banget itu adalah rata-rata yang dipanggil itu, yang 5 orang ini, itu adalah orang-orang yang udah berpengalaman, yang udah segudang lah gitu kan. Dan rata-rata itu apa tuh namanya, udah kelahiran berapa ya, 93 gitu, 92, 94 gitu. Sedangkan aku sendiri yang 98, yang mereka itu lulusan tahun 2012 gitu-gitu, dan aku lulusan 2020 gitu kan. Aku sebenarnya udah kayak, oh ya udahlah gitu kan, mungkin aku cuma jadi pemanis gitu kan, tapi ya udah aku jalanin aja gitu kan, aku melakukan yang terbaik lah gitu kan, pokoknya do your best aja gitu, entah itu nanti hasilnya kayak gimana, ya udah lakukan yang terbaik. Sampai akhirnya pas beberapa hari kemudiannya aku ditelepon dan ternyata aku lulus. Terus aku kayak, walaupun akhirnya aku nggak bisa ambil pekerjaan itu, tapi aku kayak terkejut dan amazed banget. Ternyata orang dalam itu ya Tuhan kita sendiri. Waktu itu aku ada kayak ngejok sih gitu kan, terus kayak, oh ya udah, orang-orang mah orang dalamnya saudaranya gitu yang punya jabatan tinggi, kalau aku mah orang dalamnya Tuhan gitu, kataku kan. Terus kayak itu benar-benar terjadi gitu loh, bener-bener kayak nyata. Terus kayak di sini aku percaya, kayak ketika kalian percaya sama diri kalian sendiri, percaya sama doa, percaya sama kekuatan yang dimiliki Tuhan kalian, yaitu bakalan menang dari orang dalam. Dan aku mau ingetin ke teman-teman semua bahwa yang namanya rezeki itu tuh gak bakal ketukar. Rezeki itu tuh udah ada, dan emang itu jalannya tuh kayak kita tuh nggak tahu dari mana gitu. Itu bisa dari pintu mana aja. Dan kalaupun kalian daftar dan ternyata bakalan disikut sama orang dalam, oh berarti itu bukan rezeki kalian. Intinya kalaupun emang itu rezeki kalian, itu bakalan dimudahkan, dilancarkan, dan apapun itu adalah yang terbaik untuk kalian. Dan percaya aja kalau pilihan dari Tuhan kalian itu adalah yang terbaik untuk kalian. Jangan sibuk-sibuk kayak marah-marah, kesal. Mungkin boleh sih marah, kesal gitu kan sama hal yang seperti itu, tapi jangan fokus ke orang dalamnya. Karena kalau misalnya kalian selalu suzon, rezeki itu bakalan lari. Tapi kalau misalnya kalian positive thinking, kalau kalian percaya, kalau kalian bisa, itu kayak rezeki itu kayak bakalan datang gitu loh, kayak bakalan ada magnetnya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah negatif aja gitu, itu mereka bakalan kayak ngejauh sendiri gitu. Jadi mau dimanapun kalian daftar, entah itu di pemerintahan, entah itu di dinas, entah itu kementerian, entah itu di perusahaan ataupun startup, jangan pernah sibuk memikirkan yang namanya orang dalam, karena itu bakalan mengganggu banget. Kalau bisa buang jauh-jauh. Yang kamu butuhkan adalah fokus, percaya diri, do your best, dan jangan lupa berdoa. Dan yang terakhir adalah berserah kepada Allah, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita sibuk-sibuk dengan negative thinking, yaitu bakalan terjadi. Tapi kalau misalnya kita positive thinking, yaitu bakalan terjadi juga. Jadi semua tergantung mindset kalian. Dan yang terpenting adalah jangan terlalu berharap terhadap sesuatu. Intinya kamu harus ikhlas. Setelah kalian udah melakukan yang terbaik, jangan berharap. Intinya kamu serahkan aja semuanya kepada Allah. Kalau misalnya memang itu yang terbaik, ya itu bakalan jadi milik kalian, jadi bagian dari diri kalian. Tapi kalau bukan, ya nggak bakalan kayak gitu. Dan terima kasih yang udah nonton. Aku doakan semoga yang nonton video ini bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan ditempatkan di tempat yang terbaik pula sama Allah, dan dilancarkan rezekinya. Semoga video ini bermanfaat. I'll see you in my next video. Bye bye.